Selamat pagi, selamat berjumpa kembali hari ini dalam acara santapan harian. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau masih anugerahkan bagi kami hari ini. Tolonglah agar kami tidak menyia-nyiakan kesempatan hari ini. Karena itu kami sangat membutuhkan firman-Mu yang menuntun perjalanan kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah sabda Tuhan untuk kita semua. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, tema renungan kita hari ini, kamu adalah garam dan terang dunia. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini ada dua benda yang sangat dibutuhkan, atau dengan kata lain, tidak boleh tidak ada. Artinya harus ada, yaitu garam dan terang. Karena fungsi dari dua benda ini sangat penting bagi manusia. Hal ini pula yang disampaikan oleh Yesus kepada para pengikutnya dalam khotbahnya di bukit. Yesus menggunakan dua benda ini untuk memberitahukan kepada para pengikut tentang identitas dan peran mereka dalam dunia ini. Sebagaimana fungsi garam saat itu dalam kehidupan orang Yahudi, itu mengawetkan dan memberi rasa pada makanan. Dan terang berfungsi menerangi kegelapan. Melihat fungsi kedua benda yang sangat penting ini, Yesus mengatakan bahwa seperti inilah kehadiran para pengikutnya dalam dunia, di tengah-tengah kegelapan dan kebusukan yang terjadi. Saudara-saudara, demikian pula dengan saudara sebagai pengikut Yesus Kristus. Maka identitas sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia adalah hal yang harus disadari dengan baik. Karena berdasarkan identitas inilah kita memainkan peranan. Kita berhadapan dengan dunia yang sedang berada dalam keadaan yang mendekati kebusukan dan tawar. Kita lihat realitas sekarang ini, di mana berbagai kejahatan terjadi, seperti kasus perkosaan, pembunuhan, korupsi, penindasan, perpecahan, ketidakpedulian, hoaks yang menyebar kemana-mana, dan berbagai tindakan kegelapan lainnya. Di tengah situasi seperti itulah kita terpanggil untuk menunjukkan jati diri kita atau identitas kita. Kehadiran kita harus mencegah terjadinya pembusukan, memberi rasa bagi kehidupan, dan menerangi kegelapan. Kita memberi rasa pada dunia. Kita menerangi kegelapan melalui kehidupan kita yang benar dan taat.
kehidupan kita yang telah diubah oleh kuasa karya Roh Kudus akan mampu menjadi garam dan terang dalam dunia ini. Jika kita gagal memperlihatkan dan menjalankan identitas dan peranan kita, maka itu adalah hal yang fatal karena kita tidak lagi berguna, bahkan akan dibuang dan diremehkan oleh dunia ini. Karena itu saudara, pertanyaan refleksi bagi kita saat ini. Sudahkah kita memperlihatkan dan menjalankan identitas kita sebagai garam dan terang dalam dunia ini? Dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan bermasyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudahkah kehadiran kita sudah mencegah kebusukan yang terjadi dan menerangi setiap kegelapan? Ataukah jangan-jangan justru hidup kita membuat terjadinya kebusukan dan kita hidup dalam kegelapan? Jika seperti ini, maka sesungguhnya kehidupan kita sudah tidak berguna lagi. Dan kehidupan yang tak berguna tidak dibutuhkan dalam kehidupan ini. Karena itu marilah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan kerja kita, marilah kita menjadi garam yang dapat mencegah segala kebusukan, memberi rasa enak, serta menerangi kegelapan. Dan itu semua harus lewat kata dan perilaku hidup kita setiap hari. Ketika kita mampu berkata benar, ketika kita memiliki kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang memberi semangat, maka kita sudah memberi rasa pada kehidupan ini. Tapi kalau kata-kata kita dipenuhi dengan kebohongan, dengan fitnahan, gosip, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang pedis, kata-kata yang penuh dengan caci maki, kata-kata yang menjatuhkan dan merendahkan orang lain, maka kita sudah menciptakan kebusukan. Dan itu berarti identitas dan peranan kita sebagai garam sudah tidak ada lagi. Kehidupan kita sudah menjadi tawar. Karena itu jangan heran, kehadiran kita tidak akan diharapkan, bahkan ditolak dimanapun kita pergi. Demikian pula halnya ketika perilaku kita penuh dengan kesombongan, ketidaksetiaan, egois, ambisius, amarah, ketidakpedulian, kelicikan, kerakusan, kebencian, dan berbagai tindakan kejahatan lain, maka sebenarnya kita kehilangan identitas dan peranan kita sebagai terang. Kita tidak bisa menuntun orang lain lagi pada jalan kebenaran. Jika demikian, maka kehidupan kita pula tidak berguna lagi bagi dunia ini. Karena itu marilah kita kembali mengingat arti keberadaan kita, arti kehadiran kita dalam kehidupan di dunia ini, bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Lewat seluruh kata dan perbuatan kita, di mana dan kapanpun. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami, menyadarkan kami siapa kami sesungguhnya. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami agar kami dapat menjadi garam dan terang dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah acara santapan harian kita hari ini. Kiranya santapan harian ini boleh memberkati dan menuntun hidup saudara. Tuhan memberkati.